Dahsyat, gawat, oknum-oknum bea cukai kembali berulah. Kali ini bahkan tidak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat perilaku busuk oknum bea cukai diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Kasus apa gerangan yang bisa merugikan negara dengan nominal sefantastis itu? Apalagi kalau bukan kasus importasi barang paling seksi yang belakangan ini diduga sebagai penyebab utama sebuah perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, Sritex, gulung tikar dan dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Ya, kita akan membahas dahsyatnya 40 lipat impor tekstil dari Cina di negeri ini. Saya pastikan kita semua akan geleng-geleng kepala. Mari kita mulai. Kita berangkat dari aturan mainnya dulu. Importasi tekstil diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang besaran BMTP atau bea masuk tindakan pengamanan yang wajib disetorkan oleh importir tekstil kepada negara. BMTP adalah pungutan negara yang dikenakan untuk memulihkan atau mencegah kerugian yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah barang impor. Di dalam Permenkyu itu pula, secara tegas disebutkan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh importir adalah Rp74.461 per meter persegi untuk tahun pertama, Rp71.058 per meter persegi di tahun kedua, dan Rp67.811 per meter persegi di tahun ketiga. Untuk informasi, panjang satu gulungan tekstil mencapai 200 meter. Mengacu pada Permenkyu 2024 tersebut, maka estimasi BMTP yang seharusnya diterima oleh negara adalah sebesar Rp3 miliar per kontainer tekstil dari Cina yang masuk ke Indonesia. Nah, di titik inilah letak 40 lipat itu bermain. Seorang sahabat yang bekerja di PT Sritex baru-baru ini kepada saya mengungkapkan kong kali kong di balik impor tekstil ini. Ia menyebut bahwa impor tekstil tidak sembarang diberikan kepada seorang importir. Kesempatan itu hanya diberikan kepada importir pemegang IP atau importir produsen. Sahabat saya tersebut mengatakan, tidak banyak importir yang memegang lisensi IP di dunia pertekstilan, khususnya di kawasan Berikat Cikarang. Salah satu syarat bagi importir pemegang IP adalah ketentuan bahwa setiap tekstil yang masuk ke Indonesia harus diubah menjadi barang jadi untuk dijual bebas. Sebagai informasi, kawasan Berikat Cikarang adalah kawasan yang difokuskan pemerintah untuk urusan impor komoditi tekstil. Salah satunya yang bertugas mengawasi impor tekstil sudah barang tentu adalah kantor Bea Cukai Cikarang. Apakah Bea Cukai Cikarang melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam mengawasi impor tekstil dari Cina tersebut? Jawaban sahabat saya itu membuat saya terkejut. Bagaimana tidak? Menurut sahabat saya, nominal BMTP yang seharusnya dibayarkan oleh importir pemegang IP lebih dari Rp3 miliar per kontainer tekstil. Pada praktiknya, nominal yang dibayar seorang importir pemegang IP atau importir produsen ternyata hanya sebesar Rp200 juta per kontainer. Sebuah margin yang sangat besar yang seharusnya diterima oleh negara. Otak matematika saya langsung bekerja. Jika margin per kontainer sebesar itu, maka bisa dibayangkan seberapa besar negara mengalami kerugian dalam praktik busuk ini. Kita ambil angka kerugian terendahnya saja, dengan nominal Rp3 miliar per kontainer. Mari kita hitung bersama. Adapun impor tekstil Indonesia periode Januari sampai Oktober 2024 mencapai 1,89 juta ton atau setara dengan kurang lebih 70.000 kontainer. Dengan demikian, kerugian yang diderita negara dalam praktik busuk impor tekstil ini tinggal dikalikan saja. Rp3 miliar dikali 70.000, maka hasilnya mencapai angka sekitar Rp210 triliun. Artinya, negara mengalami kerugian sebesar Rp210 triliun per tahun. Wow, luar biasa. Jika dikalikan dengan lamanya praktik ini berlangsung, maka sudah barang tentu kasus mega korupsi PT Timah tidak ada apa-apanya dibanding praktik busuk impor tekstil ini. Presiden Prabowo gak perlu susah-susah mikirin anggaran untuk makan bergizi gratis kalau bisa membongkar permainan ini, celetuk sahabat saya. Lantas, bagaimana memvalidasi besaran BMTP importir pemegang IP yang hanya membayar Rp200 juta per kontainer? Di titik ini pula kita bisa melihat bagaimana oknum bea cukai Cikarang bermain.
Nominal 200 juta rupiah tersebut dibayarkan secara online melalui sistem IT kantor Bea Cukai Cikarang. Uniknya, sistem itu telah menetapkan angka 200 juta rupiah per kontainer sebagai acuan BMTP komoditi tekstil. Istilahnya, angka itu bisa berubah kalau sistemnya dirubah. Kalau tidak dirubah, maka selamanya akan seperti itu besaran BMTP yang diterima negara, kata sahabat saya. Fakta yang saya ungkap ini bukan sekedar asumsi. Kejaksaan Agung pada pertengahan tahun 2020 silam sebenarnya pernah mengungkap kasus serupa dengan modus mengurangi volume tekstil yang diimpor melalui pelabuhan Tanjung Priok. Kasus sejenis ternyata tidak membuat kapok para oknum bea cukai. Nyatanya, praktik korup ini tetap berlangsung di kawasan Berikat Cikarang dengan modus yang hampir sama seperti yang saya jabarkan di atas. Buruknya pengawasan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, terlebih khususnya kantor Bea Cukai Cikarang terhadap pemegang IP impor tekstil, juga terlihat dari pengabaian syarat yang ditentukan. Seperti yang tadi saya sebutkan di atas, salah satu syarat bagi importir pemegang IP adalah ketentuan bahwa setiap tekstil yang masuk ke Indonesia harus diubah menjadi barang jadi. Pada praktiknya, importir pemegang IP umumnya tidak menjalankan syarat tersebut. Mereka malah menjual bebas tekstil ke agen-agen tekstil di seluruh Indonesia, sehingga membuat tekstil dalam negeri hancur lebur seperti yang dialami Sritex. Banyak pertanyaan besar menggelayuti kepala atas praktik impor tekstil ini. Pengawasan yang sejatinya dilakukan seperti mata elang, khususnya oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, ternyata diabaikan. Sabar teman-teman, ini baru awal. Berikutnya, saya akan mengungkap lebih jauh kemana saja aliran uang dari praktik pengembosan negara ini mengalir. Mengutip petikan lagu Bengawan Solo, ciptaan sang maestro gesang, air mengalir sampai jauh, kita akan bongkar uang BMTP mengalir sampai jauh. Tetap semangat berkontribusi menyelamatkan uang negara dari rakusnya oknum-oknum bea cukai di Cikarang.